Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwiru qulubana binuril ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, pertama sekali kita mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah yang maha meliputi, yang senantiasa masih mengilhami kita dengan berbagai potensi, memberikan kita kekuatan, kesehatan, petunjuk, nikmat dan rezeki. Dan alhamdulillah pada saat ini kita bisa datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk berubudiyah kepadanya, untuk mengakrabkan dengan yang maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita tawajuhkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sosok yang mengembangkan ajaran Allah yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim dan melalui hadisnya, yang sampai hari ini kita tidak pernah lengah, kita tidak pernah lalai untuk mengamalkan ajarannya. Mudah-mudahan ajaran beliau senantiasa menuntun kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, khatib akan memberikan tema khutbah kita Jumat ini adalah manusia dan pendidikan. Manusia dan pendidikan. Kajian tentang manusia sesungguhnya memang tak pernah usai, tak pernah selesai dan tuntas. Begitulah memang keunikan kita sebagai manusia. Kita ternyata termasuk dalam kategori makhluk yang unik. Sungguh banyak keunikan-keunikan yang terselubung di dalam diri kita. Maka para pakar mengkaji dengan berbagai sudut pandang. Mengkaji misalnya dari sudut filosofis, bagaimana aktivitas akal pikiran manusia, bagaimana filsafatnya manusia. Orang mengkaji dari sudut pandangan filsafat ataupun filosofis. Orang juga mengkaji dari sudut pandang sosial misalnya.
bagaimana interaksi manusia dalam kehidupannya, sosial dengan masyarakat, sosial dengan dirinya sendiri, sosial dalam tatanan yang lebih luas lagi. Orang juga mengkaji dalam konteks ekonomi. Ternyata memang sesungguhnya manusia bisa berekonomi, bisa melahirkan usaha-usaha dengan berbagai sudut pandang. Manusia juga pernah dikaji dengan pengetahuan keagamaannya. Memang sesungguhnya manusia memiliki potensi agama, tauhid yang sudah dititahkan Allah kepada manusia, bersamaan dengan ditiupkan ruh kepadanya, sehingga ruang tauhid, ruang keberagamaan itu menjadi ranah dari kajian manusia di dalam ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu hampir kita bisa mengatakan tidak ada yang tuntas orang mengkaji tentang manusia itu. Banyak lowongan yang bisa kita kaji tentang manusia itu sendiri. Sekarang kita mencoba melihat secara general. Manusia itu adalah kita yang memiliki dua dimensi. Dimensi jasmani dan dimensi rohani. Jasmani kita berasal dari tanah. Ia memakan makanan yang datang dari tanah, dan dia hancur lebur bersama tanah. Itulah jasad kita yang mungkin selama ini kita klaim diri kita, tetapi sesungguhnya itu adalah titipan jasmaniah, mediator bagi rohani kita untuk menampakkan eksistensinya. Itulah sesi yang pertama yang disebut dengan jasmani. Yang kedua adalah sesi rohani. Manusia ternyata lengkap dengan kerohaniannya. Kerohanian ini adalah bagian yang terselubung di jasad kita, yang ditiupkan Allah sehingga kita menjadi hidup di dalam kehidupan ini. Kita bisa beraktivitas di dalam kehidupan ini. Bagian-bagiannya bisa berupa ruh, bisa berupa hati, dan bisa berupa akal pikiran. Dan seringkali orang menyebut semua itu adalah jiwa manusia. Karena jiwa manusia itu disebut juga dengan perkawinan antara jasad dengan ruh, sehingga terbentuk jiwa manusia. Dua dimensi ini ternyata bagi Allah dituntut untuk bisa mengabdi kepadanya. Sebagaimana diungkapkan di dalam firman Allah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah mengatakan, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Ternyata lahir dan batin kita harus mempatrikan diri kita sebagai beribadah kepada Allah. Tiada dikatakan ada perantara kita bisa beribadah. Ternyata totalitas kehidupan kita dituntut untuk beribadah kepadanya. Alangkah rugi kalau ada kita membiarkan ada ruang yang kosong untuk beribadah kepada Allah. Senantiasa sebetulnya kita harus beribadah seluruh waktu. Berjalan kita adalah ibadah, berdiri kita adalah ibadah, duduk kita adalah ibadah, berbaring kita adalah ibadah, dan tidur pun mestinya harus berangkat dengan keyakinan beribadah kepada Allah. Ini yang harus kita mestikan, kukuhkan di dalam kalbu kita, dalam pikiran kita.
sehingga sebagai totalitas kehidupan kita semuanya dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat misalnya jasad, apa yang dimaksud dengan jasad itu pada manusia? Jasad itu adalah mencerminkan perilaku lahir. Seringkali orang menerjemahkan dengan jasad itu adalah akhlak. Bagaimana bermain dengan akhlak di dalam kehidupan kita. Keindahan kata yang kita tampilkan dalam perkataan. Keindahan pikiran kita yang kita ucapkan. Keindahan melalui sikap dan perbuatan kita. Indrawi yang kita nyatakan itu ternyata merupakan cerminan dari jasad kita. Dan seringkali disebut itu adalah keterampilan kita. Nah, oleh karena itu, orang yang bagus, orang yang indah perangainya, dan itu merupakan cerminan hati kita yang tampil indah dan menawan kalau hati kita memang terjaga, terawat di dalam hati. Indah, perkataannya menjadi indah, gerakan tubuhnya akan menjadi indah dan terampil. Itu adalah karena dorongan yang dimunculkan dari sisi kebatinan kita yang bersih dan suci itu. Itu yang pertama, sisi kita sebagai manusia. Yang kedua, ruh. Ruh adalah lebih dekat dengan nafas kita, dan itu adalah batangnya bagi rohani kita. Yang dikehendaki oleh Allah sebagai ruh kita itu adalah kita harus sadar. Ruh itu adalah titipan Allah yang dari situlah kita hidup. Dari situlah kita bisa bernafas. Dari situlah kita bisa beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita ini. Maka ketika kita bermunajat kepada Allah, tentu kita harus kembalikan dulu diri kita kepada ruh kita. Dan seringkali orang menyebut itu adalah kenal diri. Mengenal diri kita. Mengenal diri kita itu adalah mengenal semua potensi kerohanian yang ada di balik jasad kita ini. Kita kenal, kita mengerti, dan dengan itu pula lah kita bisa connect, kita bisa sadar akan kehadiran Allah di dalam diri kita ini. Itu adalah karena terhujamnya rasa kesadaran diri terhadap ruh kita itu. Yang ketiga, hati dalam diri kita. Ternyata hati itu memiliki tempat yang paling utama juga. Orang mengibaratkan hati itu adalah seperti jendela atau pintu. Ada dua kekuatan yang masuk melalui hati kita itu. Pertama adalah kekuatan kebajikan yang disinari dari nur ilahiyah. Dan perilakunya akan muncul sifat dan perilaku yang baik, yang dikendarai oleh malaikat. Ketika ini yang masuk ke dalam hati kita, dia akan menebarkan kekuatannya, dia akan menebarkan kekuasaannya, dia akan duduk melalui hati kita, dan dengan itu pula lah dia mengekspresikannya di dalam dirinya menjadi luar. Kalau hati sudah jernih, hati kita sudah bening, sudah suci, maka dia akan mengekspresikan dirinya yang suci, bening itu melalui pikiran kita. Bening pula lah pikiran kita, bagus pula lah perkataan kita, bagus pula lah sikap dan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau hati kita yang berkuasa itu adalah kebaikan. Tapi jika sebaliknya yang berkuasa,
seringkali disebut dengan hawa nafsu yang berkuasa. Hawa ini memang luas, maka seringkali kita kalah di dalam mengendalikan. Maka karena itu kita harus hati-hati bagaimana kita bisa mengendalikannya, agar hati kita tidak dihinggapi oleh hawa nafsu yang di luar kewajarannya. Memang dunia ini indah. Pepatah mengatakan dunia ini seperti ular, sentuhannya lembut tetapi bisanya mematikan. Begitulah dunia itu dengan kita. Kalau kita perturutkan hawa nafsu memandang dunia, semua akan indah. Tiada terasa kita larut hanyut dengan keindahan dunia ini, sehingga kita lupa akan Allah sang pemiliknya. Maka oleh karena itu kita harus mawas diri. Kita harus mengindahkan hati kita dengan segala macam kebaikan. Masukkanlah, dudukkanlah segala macam kebajikan yang kita tunaikan itu ke pintu hati kita. Biar dia yang menjadi penguasanya, biar dia yang bergerak leluasa di dalam diri kita, sehingga yang keluar akan menjadi suatu keindahan bagi kita. Yang ketiga, bagian rohani itu adalah akal. Akal, beberapa referensi menyebutkan ada dua letaknya. Pertama letaknya di otak, dan yang kedua letaknya di hati manusia. Bagaimana modal akal yang terletak di otak manusia? Itulah yang seringkali disebut dengan akal rasional. Akal rasional ini adalah akal pikiran yang terletak di otak manusia. Dia sangat terbatas. Dia hanya mampu untuk menembus sesuatu yang nyata, yang konkret. Dia tidak mampu menembus alam-alam kegaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu kita sesungguhnya tidak hanya berhenti dalam menggunakan akal yang terletak di otak kita sebagai manusia, karena dayanya yang terbatas. Maka kita harus juga memakai, bagaimana kita memakai akal yang terletak di hati. Akal yang terletak di hati itu adalah yang disebut dengan akal intuitif, atau bahasa lain disebut dengan akal spiritual. Akal spiritual inilah yang sesungguhnya sangat dahsyat, sangat tajam, bisa menembus relung-relung kegaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seringkali orang mengatakan manusia itu ada kekeramatannya. Itu adalah ketika dia memang betul-betul menggunakan hatinya yang mulia, hatinya yang suci, yang terletak pada akal intuitif itu. Kalau akal intuitif bermain di alam kesunyian, bermain di alam kesucian, maka tak ada batas yang dapat mendindinginya, tak ada tembok yang bisa menghalangnya. Disitulah letak kegaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengatakan sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya, dan sungguh merugi orang-orang yang membiarkan hatinya kotor. Mensucikan jiwa itu artinya adalah bagaimana kita mendidik, bagaimana kita melatih hati kita menjadi suci, bening, bahagia, tak terhambat oleh keduniaan ini ketika dia bermunajat kepada Allah. Itulah hati yang bening, itulah hati yang tersucikan. Itulah yang perlu kita didik, yang perlu kita latih
kita biasakan. Memang kita tidak bisa hanya menunggu Allah mengilhami manusia itu dengan dua pendekatan. Ada jalan keingkaran yang dititipkan kepada manusia memakainya, dan ada juga jalan ketakwaan yang dititipkan kepada kita memakainya. Misalnya disebutkan di dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami manusia itu dengan keingkaran dan juga mengilhami manusia itu dengan ketakwaan. Disinilah ikhtiarnya manusia yang sangat membutuhkan pendidikan, melatih, mendidik, membiasakan agar yang tumbuh, yang hidup, yang bersemayam, yang menyalar ke seluruh poros-poros tubuh kita itu sehingga menjadi sikap dan perilaku itu adalah kebaikan yang terbiasa. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.